कृष्णाय वासुदेवाय हरये। Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku, para penggemar Padepokan Lokajaya, bersyukurlah bagi kita semua, terkhusus orang-orang yang di daerahnya masing-masing aman dari bencana ataupun musibah. Tengoklah, lihatlah, banyak saudara-saudara kita yang di Nusantara ini tengah mengalami musibah angin, musibah air, musibah tanah, gempa, ataupun yang lain. Kita harus banyak-banyak bersyukur, wahai saudaraku. Di mana daerah kita yang belum terkena ini masih dijaga oleh Allah. Ketika kita masih ada rasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah ini, maka Allah, insya Allah, Allah akan menambahkan nikmat itu. Siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambahnya. Tapi siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, katakanlah sungguh azab Allah itu dekat. Maka ayo kita, saudara kita, hari-hari kita perbanyak bersyukur, perbanyak minta ampun kepada Allah, perbanyak introspeksi diri, mengoreksi diri. Apa yang salah dengan diri kita, apa yang salah dengan pola pikir kita, apa yang salah dengan amalan kita, apa yang salah dengan ibadah kita, apa yang salah dengan nafsu kita. Ayo kita sama-sama introspeksi diri, introspeksi dalam hal apapun lah, wahai saudaraku. Yang saya hormati para penggemar Padepokan Lokajaya, lihatlah pejabat kita yang duduk di singgasana istana, dari pemerintah pusat sampai lapisan RT RW paling bawah lah. Kita bisa melihat bagaimana Allah tidak menegur kita, sedangkan pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita semakin hari semakin tidak amanah, wahai saudaraku. Karena Allah tidak akan menurunkan apapun bala bencana, itu tergantung pemimpinnya, wahai saudaraku. Jika pemimpinnya itu amanah, maka suatu negeri itu akan aman, damai, sentosa, hingga rakyat-rakyatnya bisa makmur. Namun apalah daya bagi diri kita semua, wahai saudaraku. Tapi kita jangan berputus asa, karena sesungguhnya ya kehidupan dunia ini hanya sementara, wahai saudaraku. Hanya sekedipan mata kehidupan dunia ini, wahai saudaraku. Lalu kita akan
marah-marah atau kita akan berbantah-bantahan tentang ini dan itu. Kita jalani saja hidup kita, setiap hari kita selalu belajar untuk menguasai segala sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri, baik nafsu kita, baik akal kita didik nafsu kita dengan tata krama, sopan santun, adab, budi pekerti, dan kita didik rasional akal kita dengan hukum Al-Quran dan Sunnah lah, yang telah mencapai akhlakul karimah Nabi. Kita sebagai umat Islam, kita kan panutannya Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah menjadi panutan umat Islam seluruh dunia, yang telah membawa Islam ini jaya dalam kejayaan yang luar biasa. Wahai saudaraku, kita harus selalu bertolak ukur pada Nabi Muhammad SAW. Kita harus mencontoh akhlak beliau, bagaimana politik beliau, bagaimana pengolahan ekonomi beliau sampai bisa menjadikan Islam itu menjadi adil dan makmur pada masanya. Kita harus mencontoh beliau, wahai saudaraku. Kepemimpinan beliau, keseharian beliau, akhlak beliau. Lalu siapa lagi yang akan kita contoh, wahai saudaraku, kalau tidak Nabi Muhammad SAW? Walaupun kita dipelajari dengan guru kita atau pembimbing kita atau mursyid kita untuk mencari jati diri, untuk mencari keilmuan atau bahasanya ilmu pengetahuan lah tentang mengenal diri. Kalau bahasa mengenal diri, wahai saudaraku, bukan siapa yang mengenal diri itu akan mengenal Allah. Nah, ini kan bahasa yang sudah lama, bahasa yang sudah begitu lama diucapkan, mungkin siapalah pengajarnya. Tapi kata saya siapa yang mengenal Nabi Muhammad itu pasti kenal Allah, bukan siapa yang mengenal diri. Kalau kita mengenal diri, kita akan merasa menjadi Tuhan, wahai saudaraku, seolah-olah dalam diri kita ini ada Tuhan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW melalui Isra Mi'rajnya, beliaulah orang yang paling mengenal Allah sejatinya. Makanya untuk mengenal Allah, maka kenallah Nabi Muhammad, akhlaknya, sifatnya. Ketika engkau telah mengenal Nabi Muhammad SAW, wahai saudaraku, maka Allah akan mengenalkan sendirinya kepadamu tanpa jalur apapun, wahai saudaraku, jika engkau telah mengenal Nabi Muhammad SAW. Karena ada mungkin bahasa Al-Quran lah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah itu sendiri, wahai orang-orang yang mengaku cinta kepadaku, kata Allah, fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Maka Allah akan mencintaimu dan akan mengampunimu, wahai saudaraku. Inilah jalur yang paling tepat untuk mengenal Allah. Kenallah Nabi Muhammad, akhlaknya, sifatnya, ajarannya, tauhidnya, bagaimana kehidupannya, sunnahnya. Maka engkau akan kenal Allah dengan sendirinya. Bukan tentang mengenal diri, kajian ma'rifat, syarikat, thariqat, hakikat. Itu kan hanya dasar. Pada hakikatnya yang mengenal Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu pantaskah kita generasi sekarang yang hanya mendapatkan sedikit keilmuan itu menjadi
merasa lebih mulia daripada Nabi kita, malulah kita wahai saudaraku. Malu kita kepada Nabi kita, kepada Rob kita. Kita malu kepada para pendahulu kita, sahabat-sahabat Nabi yang telah berjuang bersama Nabi sampai tumpah darah, habis harta, ya, habis segala-galanya. Tapi mereka tidak pernah mengaku lebih mulia daripada nabinya. Loh, sekarang ulama-ulama sekarang, mursyid-mursyid sekarang merasa jauh lebih mulia daripada nabinya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan ampunan lah oleh Allah karena ketidaktahuan kita ini, wahai saudaraku. Wahai saudaraku para penggemar Padepokan Lokajaya, mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah untuk mengenal nabinya dan untuk mengenal Allah itu sendiri dengan sebaik-baik pengenalan, agar kita menjadi insan kamil lah, insan yang benar-benar mengenal jati diri insan kamil melalui panutan Nabi Muhammad SAW. Para penggemar Padepokan Lokajaya, mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah keamanan negeri inilah dari perang saudara. Itu yang paling dikhawatirkan oleh kita, itu perang saudara, wahai saudaraku. Karena orang-orang yang mengaku keturunan Nabi itu belum begitu, ya, keabsahannya kan kita masih harus kaji. Karena orang-orang yang mengaku cucu Nabi, bagaimana akhlaknya, sifatnya, kita terlihat terlebih dahulu. Lalu bagaimana orang-orang yang mengaku keturunan para wali songo, kita lihat dulu akhlaknya. Kalau benar itu cucu Nabi, kalau benar itu keturunan wali songo, ya kita lihat dari akhlakul karimahnya. Apakah dia suka memecah belah umat? Apakah Islamnya dia Islam yang fanatik, Islam yang suatu golongan tersendiri, atau Islam yang karena ada jamaahnya? Wahai saudara, kita harus bisa membedakan. Maka pertanyakan akhlaknya ketika ada orang yang mengaku cucu Nabi atau mengaku keturunan wali songo lah, wahai saudaraku. Malulah kita kepada Nabi Muhammad, malulah kita pada pendahulu kita, para wali songo. Malu kita jika kita saling berebut kebenaran, mengatasnamakan cucu Nabi dengan para keturunan wali songo. Malulah kita, wahai saudara. Kita sudah dewasa kok, kita bukan anak-anak lagi. Ayo berbenah saudara, berbenah dan berbenah. Minta ampun kepada Allah agar negara kita ini dijauhkan dari negara yang banyak musibah lah, wahai saudaraku. Kita lihat itu di Mekah, di Madinah, Masya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan nggak ada korban jiwa lah di sana. Saudara-saudara kita yang ada dari Indonesia, mudah-mudahan aman, selamat hingga pulang ke negara kita lagi. Wahai saudaraku para penggemar Padepokan Lokajaya. Oh iya, ini tentang virus-virus terbaru ini. Saya hanya memberi saran, wahai saudaraku. Banyaklah minum air hangat plus garam. Itu pagi sore, wahai saudaraku. Karena ya kalau dibilang dari sisi hal-hal yang metafisika, wahai saudaraku, virus-virus terbaru ini ada hal yang berkaitan dengan metafisika. Nah, garam ini kan yang menjadikan diri kita itu rentan, yang tidak rentan lah kita kebal akan hal-hal yang metafisika ini, wahai saudaraku, atau hal yang kita katakan hal gaib, wahai saudaraku. Perbanyaklah untuk diri kita, untuk keluarga kita, kita saling sharing lah, berbagi. Menurut saya nih, hanya pengetahuan yang saya dapatkan. Perbanyak minum air hangat plus garam secukupnya pagi dan sore, wahai saudaraku. Itu untuk mencegah
mencegah daya tahan tubuh kita itu rentan dari hal-hal yang berkaitan dengan metafisika. Ya kita kaji lah untuk akhir zaman, kan ini fitnah-fitnah dajjal itu kan sudah banyak wahai saudaraku. Maka ayo kita saling berbagi pengetahuan, barangkali ada solusi untuk virus-virus ini, apa untuk bagaimana menangani bencana, atau bagaimana kita ada forum untuk masyarakat dan pejabatnya ini untuk bisa saling andil dalam menyongsong Indonesia emas lah, kita katakanlah begitu, Indonesia jaya makmur. Tapi kan saat ini belum ada forum yang begitu luasnya untuk menghubungkan pemerintah dan masyarakat. Makanya kita tunggu aja kebijakan-kebijakan pemerintah, kita tetap sabarlah. Mudah-mudahan pemerintah kita kedepannya amanah, tanggung jawab kepada rakyatnya, dan tegas kepada para orang asing. Jangan lemah, wahai saudara. Kata saya, pejabat pemerintah kita itu harus tegas kepada para orang-orang yang dari negara luar yang bekerja sama lah. Kita harus jadi raja di tanah sendiri, jangan kita jadi budak di tanah sendiri, wahai saudara. Mudah-mudahan pemerintah kita itu bisa tegas kepada negara-negara luar. Kita jangan, negara kita kan begitu luar biasanya ini, ya begitu banyak lah harta peninggalan di Nusantara ini, wahai saudaraku. Cuma tergantung ke pemerintahannya ini tegas apa tidak kepada negara-negara lain. Kita harus tegas loh kepada negara lain, walaupun mereka mengancam dengan apapun. Itu hanya ancaman. Mereka lupa kalau ada Allah Azza wa Jalla, wahai saudaraku. Mereka hanya manusia-manusia yang cinta dunia dan takut mati, wahai saudaraku. Makanya kita syukur-syukur nih pemerintahnya itu tidak takut dengan negara-negara lain. Perkuat. Kalau seorang pemerintah itu tegas kepada negara lain, pasti kita akan makmur, wahai saudara. Baru ancaman rudal, baru ancaman nuklir saja takut, nggak usah takut kepada negara lain. Kita song-song hanya dengan kepada berpasrah diri kepada Allah saja itu cukup, wahai saudaraku. Makanya untuk jadi seorang pemimpin itu harus tegas kepada negara lain. Jangan takut kita untuk ini dan itu. Kita mampu untuk mengurus negeri kita sendiri, wahai saudaraku, dengan kekayaan yang begitu melimpah ruah, wahai saudaraku. Namun kita yang khawatir kan pemimpin kita bisa tegas apa tidak kepada negara lain. Jangan kita mau menjadi budak di negara kita sendiri. Jadilah raja di negeri kita sendiri ini, wahai saudaraku. Wahai saudara penggemar Padepokan Lokajaya, ya sekali lagi saya minta maaf lah untuk segala sesuatunya, ucapan saya atau pemikiran saya, atau semuanya lah, dari segala sesuatu tingkah laku saya, ucapan saya minta maaf setulus-tulusnya, sebesar-besarnya. Mudah-mudahan beliau yang kita harapkan, sang yang katanya Satrio Piningit atau apalah, segera hadir di tengah-tengah kita untuk mencerdaskan masyarakat, untuk membenahi masyarakat, untuk membenahi para pejabatnya. Kita tunggu saja, wahai saudaraku. Yang penting kita harus selalu berbenah dan introspeksi diri, dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, saling tolong menolong dalam hal apapun. Terima kasih, wahai saudaraku. Sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan diberikan umur yang berkah barokah, panjang umur atas ridho rahmat Allah. Mudah-mudahan diberikan rizki yang halal dan thayyiban, yang bisa mencukupi keluarga kita lah, yang kita sebagai pejuang rupiah, wahai saudaraku. Mudah-mudahan bermanfaat, wahai saudaraku, bagi diri saya dan bagi diri kita semua. Untuk Kang Surya dan narasumbernya tetap semangat. Cemoohan itu baru nggak seberapa, cemoohan ini itu kan menjadi obat bagi hati kita. Hati kita kalau lagi gundah gulana, lebih baik kita dihujat, wahai saudaraku. Itu menjadi obat bagi diri kita semua. Untuk bagi para penghujat,
walaupun ini yang suka menghujat, tolong sampaikan kalau ada orang yang menghujat satu dunia pun, hujatlah saya saja, jangan orang lain, hujatlah saya saja. Saya siap menampung hujat-hujatan kalian. Walaupun satu dunia menghujat, saya siap menerimanya dengan lapang dada. Akhirul kalam, mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.